hari Ambil ini ya. Sebelum kita berangkat, kita harus memakai masker. Oke. Saudaraku, salah satu tantangan di masa pandemi ini adalah bagaimana pengumpulan persembahan itu tetap berlangsung di tengah-tengah jemaat kita. Ya, ini menjadi suatu tantangan bagi kita karena biasanya kita berkumpul dalam ibadah di gereja dan kita bersama-sama mengumpulkan persembahan. Dan itu tentu begitu mudah kita lakukan. Tetapi sekarang karena ibadah dilaksanakan di rumah masing-masing, maka pelayan-pelayan jemaat harus datang jemput bola untuk menghimpun persembahan. Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu dan saudara-saudara karena pelayanan persembahan di jemaat kita telah berlangsung dengan baik dan ini mengingatkan kepada kita akan pengalaman gereja perdana, yaitu jemaat di Makedonia yang meskipun mereka berada pada situasi yang sulit, tetapi mereka tetap mempersembahkan. Sebagaimana kesaksian di dalam 2 Korintus 8 ayat 2 sampai dengan 3 yang dikatakan demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saudaraku sekalian yang terkasih, dalam kesempatan ini, atas nama Majelis Jemaat, kami menyampaikan rasa kagum, rasa syukur, dan rasa terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang masih dengan tetap setia mendukung pelayanan di GKJW Jemaat Sidoarjo, baik dalam hal tenaga, pikiran, talenta, termasuk segala hal harta kekayaan, sehingga pelayanan yang ada di lingkup GKJW Jemaat Sidoarjo ini tetap berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan selalu memberkati kepada seluruh saudara-saudaraku warga GKJW Jemaat Sidoarjo. Saudaraku, pada saat ini marilah kita bersama-sama masuk dalam ibadah minggu, dan ibadah minggu pada hari ini akan dilayankan oleh Pendeta Sujarwo dari GKJW Jemaat Pasuruan. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Salam Patunggilan. Saya Pendeta Sujarwo dari Gereja Kristen Jawi-Wetan Jemaat Pasuruan menyampaikan selamat mengikuti ibadah minggu pada saat ini. Tuhan memberkati.
Salam Patunggilan. Selamat hari Minggu. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua warga Gereja Kristen Jawi Wetan selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kerinduan untuk beribadah minggu kepada Tuhan Allah hendaknya senantiasa ada pada kita meskipun kita lakukan di rumah kita masing-masing. Ini semua kita lakukan sebagai wujud kesetiaan kita kepada arahan pemerintah dan Majelis Agung untuk dapat segera memutus penyebaran pandemi virus corona. Tentunya kita selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir, dan dengan peristiwa ini menjadikan kita semakin taat kepada Tuhan Allah dan kebiasaan hidup bersih selalu kita lakukan. Ibadah Minggu 17 Mei 2020 saat ini menggunakan tata ibadah khusus sehubungan dengan situasi khusus hari-hari ini. Tata ibadah sudah disiapkan Majelis Agung. Jemaat milik Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah 6 dan masa raya undu-undu di Gereja Kristen Jawi Wetan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kini, marilah kita menghadap kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan syukur. Mari bersama memuji memuliakan Tuhan dengan bernyanyi Kidung Jemaat 287B. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Sekarang beri syukur. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam ibadah dengan pengakuan yang demikian. Ibadah hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Yesus Kristus kiranya ada di dalam persekutuan jemaat pada saat ini. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Minggu ini masih dalam masa unduh-unduh Gereja Kristen Jawi Wetan tahun 2020 dengan tema penggenapan karya Allah memampukan orang percaya untuk bersyukur. Selanjutnya mari kita bernyanyi Bapak Ibu Saudara dengan Kidung Jemaat nomor 302. Kita akan nyanyikan bait pertama, 2 dan 3. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita datang mohon pengampunan. Tentu kita akan melihat kembali akan kehendak dan firman Tuhan yang pada saat ini saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34. Demikian, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Itulah kasih Tuhan, namun kita belum mampu mengasihi sesama kita seperti yang Tuhan kehendaki. Untuk itu mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa mohon pengampunan. Tuhan Allah yang mengasihi kami, nyata di dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat penyertaan dan pemeliharaanmu dari hari ke hari bahkan sampai saat ini. Nyata akan kasih Tuhan bagi kehidupan kami. Namun demikian ya Tuhan, pemeliharaan kasih Tuhan bagi kehidupan kami seringkali kami lupakan. Hal ini nampak kami belum mampu menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami belum mampu mengasihi sesama kami, mulai dari keluarga kami, bahkan kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Terlebih kami belum mampu mengasihi Tuhan secara tutur kata maupun perbuatan kami. Kami sering melakukan kesalahan ya Tuhan. Untuk itu pada saat ini kami datang kepadamu, mohon pengampunan. Inilah kesalahan kami, inilah dosa-dosa kami. Ampuni ya Tuhan dosa kesalahan kami. Bahkan kami mohon kiranya Engkau tetap setia menyertai dan memelihara kehidupan kami. Bahkan kiranya kuasa Roh yang kudus senantiasa menjaga tubuh jiwa roh kami, supaya kami hidup berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri
Terimalah berita anugerah yang kami ambil dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 7. Demikian Bapak Ibu Saudara. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberikan pengampunan dengan limpahnya. Terpujilah nama Tuhan, dulu, sekarang, sampai selamanya. Berbahagialah kita Bapak Ibu Saudara yang diampuni dosa dan kesalahannya. Mari kita sambut berita anugerah dengan bernyanyi kidung jemaat nomor 40 bait pertama dan 2. Setelah kita bernyanyi, jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ajaib benar anugerah dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Namun sebelumnya kita terlebih dahulu akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada saat ini kami sungguh bersyukur karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bimbing dan kuasai kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami menyerahkan Bapak Pendeta Sujarwo yang akan menjabarkan firman-Mu. Kami mohon pimpin dan kuasai, agar apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Yohanes pasal 14, ayat 15 sampai dengan ayat 21, yang demikian bunyinya. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu.
aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, di Injil Yohanes pasal 14 ayat 1, 2, dan 3. Tuhan Yesus berjanji akan menyediakan tempat yang kekal, kalau boleh disebut surga. Para murid dan kita diutus untuk percaya akan janji Tuhan itu. Kemudian Tuhan Yesus akan datang kembali. Kalau saya membahasakan bahasa sederhana, Tuhan datang untuk menjemput kita. Persoalannya kapan dia datang dan di mana, kita semua tidak tahu. Maka kita harus sabar. Supaya bertahan, supaya kita itu tetap setia dan sabar, Tuhan Yesus bersabda pada ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Sedangkan bacaan hari ini di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21 ada beberapa catatan penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, para murid dan kita pada masa kini diminta untuk taat. Mari kita lihat pada ayat yang ke-15, Bapak Ibu Saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Menuruti perintah, kata lain adalah taat. Bapak Ibu Saudara, taat atau mengikuti aturan itu tidak mudah. Contoh, siswa sekolah harus taat kepada aturan sekolah. Misalnya, semua siswa harus mengikuti pelajaran di sekolah sesuai waktu yang ditentukan. Ternyata masih ada siswa yang bolos. Kalau hidup di tengah masyarakat, tentu harus taat pada aturan yang ada. Aturan pemerintah. Kalau contoh yang sekarang itu lebih tepat, aturan untuk memutus mata rantai penularan virus corona. Misalnya, harus cuci tangan, memakai masker, social distancing, bahkan physical distancing. Ternyata masih banyak yang tidak taat. Nah, kalau kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu juga dituntut untuk taat kepadanya. Taat kepada sabdanya, kepada firman-Nya, perintah-perintahnya. Salah satu contoh misalnya, Yohanes pasal 13 ayat 34. Seperti tadi sudah saya baca. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Seberapa kita bisa mengasihi sesama sebagai tanda ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Jika ketaatan kita diukur dengan angka, Bapak Ibu Saudara, angka terendah 1, angka tertinggi 10. Ketaatan kita di angka berapa, Saudara? Puji Tuhan, ada yang angkat tangan dan memberi angka 10. Mudah-mudahan ketaatan itu juga menular kepada yang lain, sehingga kehidupan kita bersama-sama adalah orang yang taat kepada Yesus Kristus. Itu ayat yang ke-15. Berikutnya yang kedua, Bapak Ibu Saudara,
Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia tidak tega. Ora tega Bapak Ibu Saudara. Dia tetap hadir menyertai, menguatkan dan memberkati orang yang percaya. Tentu dengan cara yang khusus, relasi secara khusus di dalam kuasa Roh Kudus. Ayat 16, 18, 19. Puji Tuhan, dalam keadaan enak dan tidak enaknya hidup, Tuhan itu tetap menyertai kita. Kalau dibandingkan, hidup kita banyak enaknya atau tidak enaknya. Kalau kita mengatakan banyak tidak enaknya, justru disitulah Tuhan Yesus menyatakan janjinya. Maka Bapak Ibu Saudara, ada kalanya saya itu ngelus dodo sambil berkata, Gusti Yesus ki pancen elok. Ungkapan ini muncul ketika dalam ketidakenakan hidup dalam masalah, dalam pergumulan, ternyata kita dimampukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Bahkan di luar kemampuan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga memiliki pengalaman rohani secara pribadi bersama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kapan-kapan kalau ada waktu, akan saya beri waktu untuk bersaksi bagaimana Bapak Ibu itu merasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan. Catatan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, hebatnya Yesus Kristus itu seperti apa? Murid-murid dituntut untuk percaya, manusia dituntut untuk percaya kepadanya. Mari kita ambil informasi dari Injil Yohanes saja, sekalipun singkat, karena kita dibatasi oleh waktu Bapak Ibu Saudara. Yesus Kristus pada pasal 14 ayat 1 sampai 3 menjanjikan tempat di sana, dan Dia akan datang kembali membawa kita supaya kita nanti tidak kesasar untuk kesananya. Ayat 6 jelas, Dia yang menjadi jalannya ke tempat itu. Dalam bacaan kita pada ayat yang ke-20, jemaat tolong bandingkan dengan pasal 14 ayat 9, 10, 11. Mundur lagi, bandingkan pasal 1 ayat 14. Siapa Yesus Kristus itu? Ternyata Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri, Tuhan Allah sendiri yang tidak kelihatan, yang menjadi manusia, supaya manusia mengenal dan percaya. Ini Bapak Ibu Saudara, hebatnya Yesus Kristus. Yang terakhir catatan kita, catatan yang keempat. Dalam bacaan kita pada ayat yang ke-21, menarik sekali. Ketika ayat 15 dituntut untuk taat, saya baca ulang pada ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Pada ayat yang ke-15 diawali dengan ketaatan akan perintah Tuhan. Penutup dari bacaan kita kali ini kembali ketaatan lagi di sana. Ada bagian yang menarik dari bacaan kita secara utuh. Yang pertama, percaya, sabar, dan taat. Ada kalimat bijak demikian Bapak Ibu Saudara. Mata rantai penularan virus corona atau yang biasa disebut COVID-19 harus diputus. Tetapi ada mata rantai yang tidak boleh diputus dengan segala alasan Bapak Ibu Saudara. Apa itu?
Mata rantai itu adalah kasih. Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Pada akhirnya kita pun juga dituntut untuk mengasihi Tuhan dalam kehidupan ketaatan kita kepada Dia. Tuhan Allah yang berkarya di dalam Yesus Kristus, itulah yang memampukan kita, memampukan setiap orang yang percaya untuk bersyukur dalam segala hal. Di masa raya unduh-unduh atau raya persembahan, karena Tuhan Yesus mengasihi kita, maka kita dimampukan untuk mempersembahkan syukur unduh-unduh. Sekalipun ibadah minggu dilakukan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, sekalipun belum dilakukan seperti biasanya di dalam gereja, serta ada sukacita lelangan Bapak Ibu Saudara, tidak mengurangi orang percaya untuk mengungkapkan syukurnya kepada Dia. Sekalipun dalam keadaan yang sulit, mungkin karena pekerjaan yang terhambat, penghasilan yang terhambat karena virus corona, tidak mengurangi ungkapan syukur orang yang percaya kepada Dia. Terpujilah nama Tuhan Yesus untuk selamanya. Kita mengambil saat teduh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dipersilahkan berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan seluruh umat yang percaya kepada Tuhan, mengungkapkan dan mengamini pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu disilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu hati, kita masuk dalam doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, atas firman yang boleh kami dengar, kami gumulkan. Namun demikian apabila kami belum mampu menyatakan hidup yang berkenan kepadamu, kami belum mampu setia dan taat mengikuti, melakukan kehendak-Mu, kiranya Engkau mengampuni kami. Selanjutnya kami mohon, kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada kami, supaya kami dimampukan untuk melakukan ajaran-ajaran-Mu, melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mohon berkat pertolongan Tuhan. Biarlah para pemimpin bangsa negara kami, Engkau berkati para pemimpin kami dari pusat
sampai daerah pedesaan. Setiap orang yang memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan, bahkan secara khusus para dokter, perawat, laborat, dan apoteker yang terus bekerja keras untuk menolong orang-orang yang sakit, bahkan secara khusus yang sakit karena tertular virus corona. Berkati Tuhan mereka, sehingga apa yang dilakukan menjadi berkat bagi kehidupan manusia. Tolonglah Tuhan, kiranya Engkau menyatakan kasih-Mu. Biarlah virus corona ini segera berakhir. Kami juga mohon berkat bagi gereja-Mu, Gereja Kristen Jawi Wetan. Kiranya Engkau memberikan kemampuan para pelayan-pelayan-Mu di lingkup majelis agung, lingkup majelis daerah, juga di lingkup majelis jemaat. Bapa, inilah milik-Mu. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga seluruh pelayanan berkenan kepadamu. Biarlah seluruh pelayanan tertuju untuk kemuliaan Tuhan. Berkati Tuhan keluarga kami masing-masing, kelompok kecil, di mana Engkau tempatkan keluarga kami di tengah-tengah masyarakat. Mulai pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami, yang Tuhan pakai sebagai sarana Engkau memberikan berkat rezeki, sekalipun itu sederhana, biarlah itu menjadi sarana nyata, di mana Tuhan memberkati kami. Berkati anak cucu kami yang masih berproses dalam pendidikan. Tidak sekedar Engkau berikan kepandaian ya Tuhan, kami mohonkan berkat keberuntungan bagi anak cucu kami. Di lingkup jemaat ya Tuhan, mampukan kami berbagi kasih di tengah-tengah kehidupan yang sulit saat ini. Tidak sekedar kami saling mengasihi di tengah keluarga, di tengah-tengah gereja saja, tetapi biarlah kami dimampukan untuk saling mengasihi sesama kami dan mewujud nyatakan dalam perilaku, saling membantu pada saat-saat sulit seperti saat ini. Tuhan Yesus, ampuni kesalahan kami, dosa kami, jika dalam ibadah kali ini ada yang tidak berkenan kepadamu. Justru kami memohon kepadamu, di dalam kuasa Roh Kudus, menyempurnakan ibadah kami hari ini, sehingga ibadah kami merupakan ibadah kami kepadamu. Inilah ungkapan doa kami, ungkapan syukur kami, dan inilah permohonan kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita menyerahkan persembahan kita pada minggu hari ini, di mana pada minggu ini persembahan didasarkan dari Mazmur 86 ayat 12 yang demikian, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Marilah kita menyerahkan persembahan kita pada minggu ini dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 264 bait yang pertama, Apalah arti ibadahmu. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu Bapa di surga. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan kami menyadari ya Tuhan, bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami, itu semua datangnya daripada-Mu saja. Bapa di surga, pada hari ini kami telah menyerahkan sedikit berkat dari apa yang kami punya, baik persembahan ibadah minggu maupun persembahan syukur unduh-unduh. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi menurut kerelaan hati kami masing-masing. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan-Mu, dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Kami serahkan juga saudara kami yang mengelola persembahan ini. Engkau lengkapi dengan roh kebijaksanaan, agar persembahan ini betul-betul dapat dilaksanakan dan dikelola dengan baik. Demikian Bapa, doa permohonan syukur kami, hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita undur dari peribadatan kita, undur dari hadapan Tuhan. Mari kita menjalani kehidupan dengan tenang, menjaga kebersihan jasmani dan rohani kita. Baik Bapak Ibu Saudara, tanda berakhirnya kita beribadah kali ini, kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat nomor 408, kita nyanyikan bait pertama, Di Jalanku Diiring, dan seterusnya. Diberi damai
Jemaat, terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan Allah Bapa, sumber segala berkat dan karunia. Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, sumber keselamatan sejati. Tuhan Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, sumber kekuatan, hikmat yang sempurna, kiranya menyertai saudara sekalian, sehingga kehidupan saudara berkelimpahan berkat, mulai saat ini sampai selamanya. Amin. Puji-pujian, hanya syukur.